Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast Radar Jogja. Masih dengan kami bertiga, ada Pak Ananto selaku pengamat bola dan juga ada mahasiswa yang akan ujian skripsi lagi di sidang. Kopong selaku wartawan Radar Jogja Des Olahraga. Kali ini kita akan ngomongin PSIM ya. Setelah kemarin itu ada hasil positif, menang 1-0, gol Sematawayang Rafael Rafinha. Dengan 1 gol dapat 3 poin, otomatis PSIM ada di peringkat kedua karena di grup X lainnya secara mengejutkan PSPS Pekanbaru mengalahkan Persiraja di kandang di Aceh ya. Oke, langsung aja kita bahas hasil PSIM dengan Deltras kemarin. Langsung ke Pak Nanto dulu, secara gambaran kemarin seperti apa? Ya, ini hasil yang positif ya Pak ya. Jadi kita berharap 3 poin ya 3 poin betul gitu kan. Cuma kemarin kalau saya masih melihat itu PSIM ini masih banyak kehilangan bola. Iya. Kalau nggak salah ya, saya penilaian saya. Tapi dari kacamata saya waktu saya lihat di live-nya itu banyak kehilangan bola. Dan pemain-pemain ini masih kurang klinis dalam menyelesaikan peluang itu. Ya. Peluangnya ada beberapa yang sebenarnya bagus, tapi kurang klinis dan ya nggak tahu kurang klinisnya seperti. Tapi variasi serangan, saya pikir hampir sama ya. Saat masih dipegang sama Seto. Ini saya masih penasaran justru kok. Ini kenapa kok Seto itu diselesaikan ini? Kenapa? Karena tim ini lolos gitu kan. Tapi itu dari kacamata saya. Ya ini modal besar ya. Terkait apapun itu. Golnya seperti apa, wasit sudah memutuskan bahwa itu gol kan. Intinya kan gitu kan. Cuma ya tim ini harus berhati-hati karena dengan kejadian kemarin kemungkinan besar nanti nasib yang berlawanan juga bisa menimpa PSIM gitu. Ya ini kita bersyukur 3 poin meskipun dengan 1 gol, tapi ini alhamdulillah banget menurut saya. Nah, cuma yang jadi pertanyaan nanti ke depannya ini. Ini kan tandang ke PSPS Pekanbaru. PSPS Pekanbaru kemarin di luar dugaan juga menang kan? 1-0 lawan tuan rumah. 2-0 lawan tuan rumah Persiraja yang notabene disebut-sebut sama Kopong kemarin gitu kan, salah satu tim yang punya peluang besar. Dan tim yang punya DNA Liga 1 gitu kan. Dan kemarin juga juara grup Pak. Juara grup juga. Nah, selisih waktunya ini kalau yang ditulis Kopong di Radar Jogja ini cuma 5 hari ya. Pertandingan 5 hari. Kita harus tandang ke Pekanbaru Riau. Nah ini ya kendala besar juga. Fisiknya nanti seperti apa. Karena mayoritas tim yang satu grup dengan PSIM ini justru 2 dari Sumatera. Ya toh. Dan Sumateranya itu bukan Sumatera yang kayak di Lampung tempatnya Bahana ini lah. Enggak. Tapi kan satu di pucuk, yang berikutnya ada di tengah-tengah di Pekanbaru ini. Nah ini kita nggak tahu ada flight langsung atau tidak. Kelihatannya nggak ada ya Pak ya, flight langsung ke Pekanbaru ya dari Jogja ya. Semua transit Jakarta. Semuanya Transjakarta. Dan transit itu meskipun transit itu 2-3 jam ya hilang loh Bang. Iya. Itu hilang loh pasti. Nah ini belum capeknya dan sebagainya. Ya kalau menurut pandangan saya itu Pak kemarin ya ini patut disyukuri gitu loh. Karena selama ini kan di 8 besar ini PSIM ini agak sedikit gembos gitu loh. Moga-moga tahun ini enggak. Apalagi kemarin supporter katanya bentangkan spanduk tuh ya. Saya tadi kemarin baca-baca di medsos gitu katanya di demo atau apa gitu kan. Tapi kata Elang fotografernya Radar Jogja enggak demo, tapi itu support bagi manajemen, bagi pemain lah agar PSIM ini benar-benar lolos Liga 1, enggak cuma nyaris lolos tuh. Ya, PSIM ini paling sering nyaris lolos. Mungkin itu penilaian saya. Nah, langsung aja ke Mas Kopong dengan hasil 1-0 dengan dengan permainan yang emang saya ngeliat kayak kurang greget ya. Kita masih terlalu banyak mengandalkan ke Rafinha kalau nggak salah itu banyak. Kita tuh banyak PSIM tuh banyak mengandalkan dari kreativitas Rafinha. Kayak cuman dia sendiri kayak banyak kerja keras. Kalau pandangan Mas Kopong sendiri seperti apa? Ya hasil 1 poin kemarin lawan Deltras itu 3 poin. Iya 3 poin ya. 3 poin itu kan tetap
patut disyukuri. Coach Irwan pun sehabis laga itu kan juga bersyukur bahwa dan 3 poin itu kan juga sesuai target. Karena kan target PSIM di musim ini kan dari babak penyisihan grup sampai 8 besar ini kan katanya di setiap laga home itu wajib 3 poin Pak Ananto. Ya wajib itu, kalau enggak kepleset selesai Ya, itu. gitu. Hilang 1 poin aja ya, maksudnya hilang 2 poin. Seri kan hilang 2 poin Ya, ya. Itu berat. Iya. Mm-mm. Makanya seperti itu tetap disyukuri Mas ini. Walaupun 1-0 ya. Dan kemarin juga kan walaupun menang ini ada sedikit catatan juga seperti kata Pak Ananto tadi, Coach Irwan juga menyoroti bahwa pemain-pemain PSIM ini juga masih banyak kehilangan bola di momentum-momentum tertentu. Artinya kan ada evaluasi ke depan bagaimana coach ini bisa meramu lagi strategi untuk bertandang ke Sumatera besok Mas. Apalagi kan tahu sendiri PSPS juga bagus kan kemarin bisa menang dan sebagainya. Dan besok kan juga pastinya juga sangat seru Pak Ananto di laga ke depan ini kan. Ya pasti. Karena kan Omid itu sendiri kan yang ke PSIM kemarin pemain baru asing itu kan juga idola di PSPS. Dulu pemainnya PSPS diambil sama PSIM. PSIM dan menjadi top skor di grup itu, di klub itu. Di musim ini juga. Iya, penyisihan grup lalu. Kok bisa seperti itu gitu. Maksud saya ini kok aneh ya, maksudnya ada pemain. Iya. Ya kan? Ini pemain ini kan aset toh. Kemudian pemainnya kontribusinya bagus, malah dilepas dan dilepas ke Lawan. seterunya. Ini bertentangan dengan Mourinho. Jose Mourinho itu saat dia meminjamkan pemain itu nggak pernah. Misalnya dia pegang Chelsea, dia nggak pernah meminjamkan pemain Chelsea ke klub-klub di Liga Inggris itu nggak pernah. Pasti dilepas ke klub-klub lain di luar Liga Inggris. Pun kalau dia mau jual pemain, itu nggak tahu di Liga Indonesia ini seperti apa gitu kan. Ya mungkin karena PSM lebih menarik gitu kan. Dan saya heran PSPS mengizinkan gitu. Tapi mereka kelihatan dapat pengganti baru ya. Dapat Pak, ada pengganti baru. Penggantinya siapa kalau kamu tahu? belum tahu Pak, belum tahu. Belum sejauh itu saya mengecek karena kan saya fokus di PSIM kemarin itu kan juga ini kan jadi seru juga kan. Artinya kan Omid ke situ dan juga Maksud saya gini, ke PSIM-nya ini loan, maksudnya pinjaman enggak atau kontrak Pak. kontrak ya. Oh iya. Kalau sebenarnya kalau pinjaman itu kan biasanya ada klausal. Iya. Tidak boleh main Menghadapi ya. seperti itu. Karena status pinjaman ini kan sebenarnya pemain milik klub lama, tapi kemudian dipinjamkan. Pinjaman artinya begini, Bang. Gajinya itu yang bayar klub baru. Klub yang meminjam gitu kan. Jadi ini masih pemain klub lamanya. Tapi karena dipinjam ya sudah yang bayari klub yang baru. Nah, klub lama ini kan nggak perlu keluar duit gitu. Itu kalau di Pinjam. luar negeri gitu kan. Tapi di Indonesia juga ada beberapa klub seperti itu. Gitu. Kayak Riko Simanjuntak contoh. Riko Simanjuntak itu terikat kontrak dengan Persija itu 2026 loh. Mau dipinjamkan ke PSS Sleman. Nggak tahu apakah nanti kalau Persija menghadapi PSS ini Riko masih boleh main atau tidak. Gitu. Ini yang kita nggak tahu deal-deal dalam perjanjian kontrak peminjaman itu seperti apa kita nggak tahu itu. Tapi kalau peminjaman bisa, kalau klausulnya ada jarang ya bisa bermain dengan bertemu dengan ya tentu kan klub lama kan nggak mau rugi dong. Karena itu kan masih milik mereka. Tapi yang jadi pertanyaan memang Coach Seto ini loh, sampai kapan sebenarnya ini akan diistirahatkan? Seandainya nanti PSIM bisa melaju ke semifinal, apakah dia akan turun atau seperti apa? Karena memang kelihatan sekali pengalaman Coach Irwan untuk berlaga di partai besar ini kemarin masih kelihatan kurang greget gitu, dalam meramu skuad. Ya. Apa karena memang skuadnya skuad lama ya, yang harus diramu kembali atau seperti apa nih Mas Gomong? Ya kalau dari manajemen sendiri kan belum tahu, belum bisa memutuskan sampai kapan Coach Seto ini akan kembali lagi ke PSIM. Kemarin katanya Buliana sudah ada pertemuan sendiri dengan Coach Seto, sudah ngobrol pribadi dan itu pun belum ada keputusan final. Tapi yang jelas Coach Seto itu masih diistirahatkan konteksnya. Kontraknya masih dengan PSIM? Masih diistirahatkan. Mesake ini gini, digantung. Ya. Kalau memang putus kontrak. Tapi Gitu. Pak, tapi gini, Coach Seto sendiri pun juga nggak masalah dengan hal itu kata Buliana ya. Iya. Karena hubungan saya. Tetap ada hubungan baik dan sebagainya karena kan
di luar PSIM itu kan ada kayak sponsor gitu, katanya suka dengan Coach Seto, kata Juliana seperti itu. Lu nggak cuma sponsor toh, kan dari hasil kan sebenarnya kan Iya. Karena mayoritas kan cuma absen di pertandingan terakhir, tapi pertandingan sebelumnya itu kan ini tim yang bangun kan Coach Seto, Coach Seto. gitu kan. Ini sih saya masih penasaran juga gitu. Seperti tanya, Iya. ini harus digali nih, ada apa sebenarnya? ya, Tapi Kalau sinyal itu arahnya kemana? Gitu? tapi supporter juga adem ayem gitu. Adem Maksudnya, ayem, nggak masalah. mungkin juga sudah ada pemberitahuan apa ya, sosialisasi langsung ke supporter yang media itu nggak tahu isi dari sosialisasinya seperti itu. Jadi Ya. ada meredam apa ya, gejolak lah. ya. gitu. Karena kan sebelum match kemarin ini kan manajemen sempat bertemu dengan supporter, Pak. Sempat ada pertemuan dengan supporter yang membahas terkait mungkin ada Coach Seto, mungkin terkait target dan sebagainya, dan itu Ya. teman-teman media tidak ada yang ikut. Dan setelah itu kan kita Zoom gitu. Zoom dengan teman-teman media ya seperti itu. Dan teman-teman supporter itu nggak ngomong ke media hasil pertemuannya seperti apa? Belum ngomong. Belum ngomong ya. Belum ngomong sama sekali. Oh, berarti spanduk kemarin itu bukan demo, Ya, bukan tapi demo. dukungan kepada manajemen dan tim pemain untuk semangat promosi ke Liga 1. Ya karena kan mungkin supporter sendiri sudah capek, mungkin 20 tahun lebih PSIM begini-begini terus. Kan ada tulisan seperti itu juga toh, Pak? Ada itu. Mungkin sudah jenuh juga supporter. Ya namanya supporter itu kan ya apa ya? Kalau saya masih punya kesempatan, misalnya saya supporter PSIM ya, saya pasti akan datang ke stadion apapun hasilnya gitu kan. Tapi ya tetap mangkel sih nek kalah gitu kan. Hanya gitu kan. Iya. Nek kalah misalnya mainnya HP, ya rodok seger lah gitu. Iya. Tapi nek kalah kok mainnya misalnya itu biasanya itu yang dongkol gitu. Karena kita bayar tiket gitu kan. Iya, Pak. Nah, meskipun mayoritas saya datang ke stadion karena pekerjaan kan, karena liputan saja. Gitu. Tapi kalau seumpamanya saya ada supporter pun juga mungkin di sisi mereka ya sama lah, karena mereka berharap timnya sepak bola ini kan memang misteri gitu loh, mystery of life. Maksudnya kita nggak punya hubungan sebenarnya dengan pemain, dengan manajemen, dengan tim, presiden klub, kita nggak punya hubungan, tapi ya kita udah seneng ya dengan PSIM misalnya ya tetap kita punya rasa ya nek kalah yo ora iso turu yo, nek menang turunnya angler gitu biasanya, nek supporter kan seperti itu. Dan di Jogja itu kan turun temurun, Pak, kayaknya mungkin ayahnya dulu juga supporter, anaknya juga seperti Ya. itu kan seperti itu. Udah mendarah daging. Udah mendarah daging, kayak udah mendarah daging seperti itu, Pak. Ya ini memang apa ya, unik sih ya, unik dan di masing-masing tempat ini punya keunikan sendiri. Dan memang kalau bekas atau ex klub perserikatan ya, kayak PSIM, kemudian PSS, apalagi PSIM yang sebenarnya ini salah satu tim tertua kan di sepak bola Indonesia, itu memang akar supporternya sangat kuat. Nah, fanatisme kedaerahannya itu masih ada. Karena perserikatan itu kan persatuan sepak bola gitu loh. Nah ini dulu tim-tim ini kan dibangun ya, didirikan untuk menghadapi penjajahan juga, salah satu alat perjuangan. Jadi fanatismenya lebih tinggi gitu. Nah ini yang membedakan. Kalau dulu ada Galatama, sekarang perserikatan Galatama jadikan satu, menjadi Liga Indonesia dan sekarang. Nah tapi ini kembali lagi ke pertandingan berikutnya ya, di 8 besar. Kalau tadi kita kan banyak ngomong tentang cara main, banyak kehilangan bola. Tapi kalau di 8 besar nanti, mungkin kita sudah nggak peduli lagi cara mainnya seperti apa. Yang penting menang, gitu kan. Karena ini sudah sangat krusial. Ini bukan lagi pembentukan tim. Ya kan? Ini sudah nggak lagi proses awal, tapi ini sudah menuju tahap akhir. Ya kan? Ujungnya apa ya, pasti kita harus meraih poin penuh, bisa menang gitu kan. Nah caranya lolos kan cuma menang gitu kan. Seri aja ini kan masih deg-degan gitu. Ya, jadi kemarin ya yang saya garis bawahi dari pertandingan kemarin, karena tim ini bisa menang. Intinya seperti itu. Apapun golnya, kalau kata orang gol jatuh dari langit pun,
ugly win gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting menang. Karena ini sudah nggak proses awal lagi, ini sudah masuk ke tahap finishing, ini udah ibaratnya produksi kan. Ini udah mau keluar cetak ini kalau di koran gitu kan. Prosesnya kan udah lama, udah hampir 6 bulan setahun lebih kan untuk membangun tim ini. Nah ini saya pikir itu. Terus ini tim masih istirahat setelah pertandingan kemarin. Masih istirahat. Rencana nanti berangkat ke Pekanbaru ini kapan? Belum ada informasi Pak, belum ada informasi mungkin. Tapi tetap berangkat Bang? Iya tetap berangkat Pak, masuk WO. Iya, iya. Ya ini menarik sekali Pak sebenarnya Pak. Ini kan di sebelum-sebelumnya kan ini Coach Erwan ini ada sedikit perbedaannya juga Dengan Seto, cara melatihnya? bukan, ada Apa? rotasi, ada sedikit rotasi pemain yang dipasang Iya. di babak 8 besar ini. Biasanya kan di tengah ini kan Coach Seto ini kan duet antara Muhammad Kadafi sama Aditya Giges. Nah ini kan terus itu mengawal di lini tengah. Nah kemarin ketika dipegang Coach Erwan itu waktu lawan Persiku, waktu kemarin lawan Deltras itu ada sedikit perubahan. Waktu melawan Persiku itu Seva sama Gulam itu di tengah. Ini karakternya gimana? Karakter pemain ini beda nggak dengan yang sebelumnya dipasang Coach Seto ini? Ya hampir sama, tapi kan lebih ramping ya badannya. Mungkin speednya agak lebih. Oh berarti secara kecepatan lebih cepat ya. dibanding dengan yang biasa dimainkan oleh Coach Seto. Berarti kan kalau badannya ramping, cepat, pemain ini stylish, ya kan, bukan tipikal gelandang bertahan yang menggunakan fisik dan otot. Ya. Terus gimana lagi? Nah kemarin ini waktu lawan Deltras itu ini Muammar Kadafi sama Seva duetnya di tengah. Dan di babak kedua juga ada rotasi-rotasi yang sebelumnya juga tidak dilakukan oleh Coach Seto, di mana sekarang Roken juga sering mendapat menit bermain menggantikan Saldi seperti itu. Terus Gulam juga dimasukkan lagi karena menggantikan Seva. Terus Muammar Kadafi yang kemarin cedera digantikan Giges. Ini kan ada rotasi-rotasi. Tadi si Kadafi ini dirotasi. Kemarin jadi starter. Terus sebelumnya tidak. Mungkin dia cedera. Ya mungkin. Ya kan. Berarti kan kalau dia cedera kan terpaksa dia nggak dimainkan. Berarti kan nggak ada perubahan dari Coach Seto. Ada Pak yang Aditya Giges ini. Ini lebih kenceng ya. Yang di era Erwan sekarang ini saya lihat itu Yudal Kanza. Iya. Jarang dapat menit. Seto kayak jadi pemain anak masa Seto zaman itu. Awal-awal itu emang iya. Tapi agak kesini mungkin waktu cedera ya kemarin. Pernah cedera ini digantikan Seva dan seperti itu. Terus yang pemain U20 itu kemarin masih main kan? Masih Pak. Masih starter. Ini terakhir, ini kan mau turnamen juga kan? U20 ini persiapan ke Piala Asia ini. Nah kira-kira dia bisa main sampai kapan ikut dengan PSIM ini? Bisa ikut terus Pak. Dipastikan ikut terus? Dipastikan bisa aman. Aman ya? Dia nggak ikut TC berarti ini? Nggak ikut. Ikut tapi on off ya? Ketika bertanding PSIM, Coach Indra Safri ya mengizinkan untuk ikut tanding ke PSIM, kata manajemen seperti itu. Terus kalau pas break seperti ini, maksudnya nggak ada pertandingan, dia balik ke Jakarta? Iya, TC lagi kan bolak-balik ini Pak. Itu namanya on off gitu kan. Tapi ya capek juga. Capek. Kemarin juga agak sedikit berbeda Arli mainnya tidak seperti biasa. Mungkin capek itu tadi ya. Berarti kan tetap mengganggu kan? Mengganggu ritme permainannya dia dengan kondisi seperti ini. Kalau misalnya nanti sampai pada suatu titik dirasa stamina pemain manusia ini kan ada batasnya Pak. Ya meskipun dia muda, tapi dia ada batasnya. Sampai di suatu titik diputuskan bahwa pemain ini bermasalah dengan fisiknya ini, gara-gara on off ini seperti ini. Ini pasti juga akan berpengaruh besar pada PSIM kan, karena dia starter terus, nah, dan kemarin mainnya juga bagus. Umpannya kepada si pencetak gol ini kan kalau nggak salah dari dia ya. Dari Seva Pak. Dari Seva, sorry. Tapi dia beberapa kali membuka ruang, menusuk, kemudian dia beberapa kali juga crossing juga.
ya cukup bagus sih pemain ini. Iya, kalau bisa saya mengubah makanya ruang. dia pintar, kencang, pintar, dan dia nggak takut. Iya. Nggak takut body shot itu nggak takut. Nggak ya. takut, iya. Bola tanggung dia berani masuk loh. Iya. Padahal dia pemain nasional loh, dan Iya. dia masih muda. Iya. Nah, yang kita khawatirkan yaitu gara-gara bolak-balik fisiknya ngedrop, kan bahaya juga gitu kan. Kalau saya paling khawatir kalau Rafael cedera, ada nggak pemain pelapis setara dengan Rafael ini? Kayaknya kita lumbung gol PSM itu kebanyakan dari Rafinha ini. Iya. Kalau bergantung kan, nah, misalnya di babak krusial 8 besar ini, tengah jalan, Iya. Rafinha cedera, ada nggak pemain pelapis yang dia setara mungkin? Ya kalau setara sih mungkin belum ada ya, tapi kalau pelapis pasti ada. Kayak Irfan Novu kan itu kan juga menjadi pengganti, Ya. selalu menjadi pengganti Rafa di menit 70, 80 itu kan Rafa selalu digantikan Novu, mungkin untuk menit bermain dan juga. Mofu ini di musim lalu sering main ya. Iya Pak, Dia starter terus ya. starter Mofu. terus dan menjadi predator di klubnya ya. Dan musim ini dia jadi pelapisnya Lapisnya Rafa. Rafa ini. Iya. Dan udah cetak gol loh Pak itu kemarin. Walaupun jadi pemain pengganti di menit-menit akhir udah cetak gol 1 itu. Ya kalau mungkin ini si Rafa ini cedera atau absen, mungkin ya sudah siap penggantinya Pak, karena dia sering main juga dan Iya. sudah teruji kan. Musim lalu juga kan starter terus gitu kan. Ya kayak kemarin itu kan juga bingung kan Coach Erwan ketika Rafa mendapat akumulasi dan Novu juga cedera, itu kan juga kebingungan itu. Udah pernah Pak. Nah ini yang main siapa itu kalau dua orang itu absen ini? Lupa aku kalau nggak salah itu Yuda kalau nggak salah. Yang didorong ke depan. Yuda didorong ke depan kalau nggak salah ya. Lupa aku. Itu masih dipegang oleh Seto. Iya. Coach Seto. Iya, ya, masih Seto kan? Masih Seto gitu kan. Seto masih Seto. Nah itu kan ada kebingungan karena kan ya balik lagi Coach Seto dulu kan pernah saya tanya, Coach ini kok kayak ya sama teman-teman media yang lain kayak bilang begini, Coach ini kok kayaknya apa namanya PSIM ini bergantung sekali sama Rafa. Iya seperti itu karena Rafa kan mempunyai apa namanya insting gol yang tajam dan sebagainya. Karena tapi keinginan dari Coach Seto pribadi sendiri dulu pemain-pemain gelandang yang lain itu juga punya inisiatif untuk mencetak gol Pak. Nah, tapi sejauh ini cuma Arli kan yang produktif. Arli aja itu pemain U21 itu. Yang lain mungkin Seva juga udah pernah cetak gol tapi belum terlalu produktif seperti itu. Nah, tapi dari lihat jadwal nih ya Pong ya, setelah main di Jogja, kemudian harus ke Pekanbaru, balik lagi ke Jogja, Iya. 5 hari berikutnya ya, Iya. 5 hari berikutnya, kemudian main lagi di Aceh. Aceh. Ini luar biasa sekali ini pertandingannya ini. Ini jadwal 8 besar ya cuma 3 kali bermain ini Bang. Home away Pak. Home away. Nanti ada lagi Putaran kedua. Terakhir juga ya. Nah ini kira-kira dari Aceh dari Pekanbaru, tim ini balik dulu ke Jogja nggak? Ya pastinya Pak kan karena kan kita home tuh Pak. Oh ya sorry. Pikiran saya terus main di Aceh. gitu kan. Ternyata home ya. Sorry ya home. Berarti tetap balik ke sini. Terus setelah itu Ke Aceh. giliran main di Aceh gitu. Dan jeda waktunya itu efektif cuma 5 hari. Iya. Kalau nanti dibatasin aja dari Pekanbaru langsung ke Aceh gitu, tapi mungkin Ya karena jadwalnya ini dibalik, dibalik itu, home-nya ini dibalik gitu kan. Jadi ya ini kata orang Inggris itu merkengkong kalau seperti ini ya. Ya, ini repot juga kalau ya kita pusing juga kalau kita jadi manajemen ini juga pusing Bang. Ya kan? Juga pusing loh. Jadi tim pelatih ini juga pusing. Juga pusing. Sekarang efektif itu waktu setelah break itu cuma waktunya harus berjalan. 5 hari ya. Kemarin main Senin. Otomatis sekarang rest, ya toh. Besok ini mau latihan apa langsung berangkat? Pilihannya kan seperti itu, ya kan? Karena perjalanan dari Aceh ke Pekanbaru ini hampir setengah hari loh. Iya. Waktu punya waktu latihan itu 2 hari ya. 2 hari aja, 2 hari ini milih mau latihan di Pekanbaru atau latihan di Jogja gitu kan. Ini kan yang menarik gitu. Nah, ini benar-benar perjuangannya luar biasa loh, benar-benar luar biasa. Ini kalau fisiknya nggak kuat,
selesai ini. Rotasi pemain saya juga tidak siap ya bisa. Dan yang penting lagi apa? Terpenting lagi apa, Bang? Terpenting lagi itu masalah gizi pemain ya, makanan ini juga penting. Karena dari jadwal yang kita lihat ini, yang kita terima ini sangat menguras tubuh gitu kan. Iya. Nah, kalau orang biasa mungkin nggak masalah, tapi ini atlet gitu loh. Iya. Nah, kira-kira nggak pemain ini modelnya seperti apa? Di mes atau di pulang rumah masing-masing? Ya ada yang di mes, ada yang pulang, ada yang di hotel seperti itu Pak. Makannya mesti di bawah itu, di mes bawah itu mau makan. Dulu saya makan terus soalnya. Nggak, kalau Lele, kayak ayam. untuk makanan gimana? Untuk makanan apakah mereka ini diperhatikan satu persatu porsi makannya apa sesuka mereka sendiri gitu kan? Kurang tahu Pak. Kurang tahu kalau itu. Mungkin ya juga dijamin oleh manajemen mungkin ya. Iya, tapi kan terpisah-pisah, Bang. Ada yang di hotel, Iya. ya kan? Pemain asing mungkin di hotel semua, Iya. ya kan? Kemudian ada yang di mes, ya kan? Mes pemain lokal semua kan, mungkin. Terus ada yang di rumah masing-masing, Iya. ada yang punya rumah di sini kan, Iya. mungkin dia pulang ke rumah, di rumah gitu kan. Nah ini kan nutrisinya ini gimana ngontrolnya ini? Gimana loh? Sekali-kali kamu itu coba lihat lah. Maksudnya nanti dari ini kita bisa melihat, oh ternyata ini gembosnya itu bukan karena finansial manajemen, tapi karena perilaku. Itu bisa kita lihat juga di teknik gitu loh. Nah nanti kan kita nggak mengkambing hitamkan apa ya, wah rantai duit ibarat finansialnya kehabisan, nggak bisa apa namanya membiayai away yang jauh gitu kan. Kita kan tapi karena ini tiap hari Bang. Iya. Dan ini jadwalnya ini luar biasa sekali, ya kan? Dan ini Liga 2 profesional. Ya kalau Tarkam itu ya profesional kan. Antar kampung profesional karena pemain rata-rata dibayar kan. Itu saja mereka itu Gizinya diperhatikan Pak. enggak, kalau jadwalnya agak jauh, pemain yang mau kita ambil mikir itu minta bayaran lebih tinggi karena apa? Dia perlu makan yang banyak dan beristirahat lebih gitu kan. Karena dia nggak bisa main di Tarkam yang lain gitu kan. Ini profesional loh. Ini profesional ya Liga 2 ya. Nah, sekali-kali coba kamu coba lihat. Maksudnya tanyalah nggak apa-apa. Kalau misalnya ada dari tim nutrisi dari PSIM manajemen yang mengontrol ini bagus, Ya. gitu kan? Karena sekarang bahannya ini, contoh bahannya ini orang Lampung loh. Perjalanan Jogja Lampung dengan jarak waktu 5 hari loh Pak. Iya. Ya kan? Dan dia nggak main bola di sana, dia cuma mengunjungi rumah keluarga orang tuanya gitu kan. Ini Lampung loh Pak. Ya, Lampung dari Jogja pun kelihatannya nggak ada ya Pak. Dulu ada Lampung Jogja ada dulu. Tapi sekarang nggak ada. Transit Jakarta. Langsung transit Jakarta dulu. Padahal Jakarta Lampung itu kalau kan cuma berapa jam naik mobil sekarang, ya kan? 6 jam 7 jam ya. Wah, Jakarta Lampung. Ya 8 jam. 8 jam itu kan. Nah, ini loh, ini aja pasti kalau kita orang biasa udah tepar gitu loh. Nah, ini atlet loh. Nah, ini yang harus Perhatikan ya Pak. perhatikan, karena harus perhatikan betul. Karena praktis 5 hari loh. Dan latihan itu praktis 2 hari. 2 hari. Ya. Ya mungkin besok Jumat. Mungkin Jumat. Berangkat mungkin Jumat. Jumat berangkat berarti Kan setengah hari kan ke sana. setengah hari. Terus Berarti sampai Sabtu coba latihan di sana, coba lapangan, conditioning, langsung Minggu main. Ya. Biasanya mungkin seperti itu biasanya Pak. Dan ini perlu dianu banget ya. Apa namanya? Ya ini tidak menimpa PSIM saja. Semua tim juga. Semua tim juga sama. Cuma kan treatment masing-masing tim ini mungkin berbeda. Beda-beda, Itu yang membedakan nanti hasil akhirnya di situ, Bang. Iya. Kalau saya sih concernnya itu. Kalau masalah teknik, saya rasa semua tim yang lolos ke putaran kedua ini Tidak ada masalah. tidak beda jauh, ya kan? Baik itu yang kemarin juara grup atau yang runner up itu nggak ada masalah, nggak ada perbedaan signifikan. Cuma nanti perilakunya ini, Ya. maksudnya perilaku dalam mengawasi pemain ini, bagaimana manajemen membagi waktu dan memperhatikan pemain ini seperti apa. Kalau saya makan ini paling penting. Kan bisa ini Paling penting. pagi
ke Wisma, melidiki kan, mantau kan, waktu mereka makan lotek pagi-pagi kan, malam antri kan, ya bisa sama aja loh. Sama aja itu. Loh, kemarin itu pas waktu lawan Persiku itu, Iya. aku itu habis ke Mandala itu, ada salah satu pemain itu lesehan dengar Mandala. Nggak usah disebut. Iya, itu bukan PSIM, tapi Sopo itu? pemain Persiku. Oh, pemain Persiku. Ya karena kan setelah main mereka kan perlu santai gitu, menikmati suasana Jogja itu kan. Nah, ya kita berharap ya mungkin kalau ini didengar oleh manajemen ya ini hanya masukan saja kan. Terserah mau dijalankan, ini kan keputusannya manajemen, ya kan. Ya kita sih berharap yang semua yang terbaik ya Pak ya. Semua yang terbaik bagaimana agar tim ini bisa lolos ke Liga 1 lagi musim depan kan. Karena sudah terlalu lama. Ya. Kayak jangan sampai kayak Kopong yang liputan baru 3 tahun itu capek gitu loh. Ya kan setiap tahun kita liputan hampir lolos gitu kan. Ya tapi nggak boleh capek kok. Iya, Pak. Ya, supporter aja 20 tahun nggak capek gitu loh. Ya kan nggak capek untuk mendukung tim ini gitu. Apapun ini kan Mataram, kebanggaan dari Jogja. Gitu. Tapi ngelihat kekuatan kayak Deltras ya kemarin itu seperti apa? Apakah di bawah PSM atau sebenarnya imbang secara materi? Kalau nanti sih Kopong seperti apa? Kalau kekuatan saya, Deltras itu semuanya bersama lah. bersama ya. Seperti itu sih. Mungkin ada orang bilang Deltras kemarin aja nyaris nggak lolos ya. Tapi buktinya PSIM aja 1-0. 1-0 ya. Dan di kandang PSIM. Yang dikatakan PSIM ya kan? Dan semua 4 tim di sini saya pikir karena dia sudah lolos ya, itu ya sudah mereka secara kualitas itu hampir sama. Iya. Semua kualitasnya hampir sama. Yang membedakan nanti treatment dari manajemen atau treatment dari pelatih. Bagaimana sih menjaga conditioning dari tim ini seperti apa? Conditioning ini kan bisa dari fisik, bisa dari psikis, Pong. Psikis ini juga penting ya kan? Bonus mungkin juga penting kok. Nah itu jangan ditanya lagi. Kalau saya pikir Bonus kenangan. di profesional bonus itu kan sudah ditulis dalam kontrak masing-masing pemain gitu kan. Jadi kalau menang di home berapa, kalau seri di home biasanya nggak dapat, kalau seri di home itu biasanya dapat. Kemudian kalau seri di tandang itu biasanya juga dapat tapi separuh. Tapi kalau menang di kandang lawan away ini biasanya bonusnya paling tinggi kok. Biasanya gitu loh. Yang saya sepanjang yang saya ketahui saat saya menjadi wartawan di lapangan kayak kamu, Bang. Kalau sekarang mungkin ya hampir sama lah karena Liga Indonesia ini kan dari 20 tahun yang lalu ini kan berubahnya sangat sedikit gitu loh. Yang saya perhatikan itu berubahnya sangat sedikit gitu. Kadang saya juga capek mengikutinya karena perubahannya cuma sedikit gitu. Tapi saya nggak pernah capek mendukung tim kesayangan saya gitu, Bang. Ya, kamu juga nggak boleh capek. Enggak. Intinya begitu. Ya kalau kekuatan kemarin saya juga melihatnya itu juga hampir merata sih, kedua tim juga sama. Tapi artinya kan PSIM kan di sini kan kemarin itu kan bermain di kandang, Pak. Mereka sejak awal sudah berani untuk melakukan penetrasi dan terus berusaha menyerang ya. Deltras pun di awal-awal laga tuh bermain sangat sabar menunggu PSIM. Artinya mengandalkan serangan balik seperti ya itu. mereka kan memilih low block karena mereka main di away. Tapi kelihatannya Deltras ini dari 2 hari yang lalu mereka sudah ada di Jogja. Iya. Karena sempat pertandingan tunda kan, lawan timnya teman kita ini, Bapak Kahudi, ya kan. Jadi Kahudi itu sebelum main itu sempat telepon saya, waktu saya di perjalanan gitu kan, nggak saya angkat, kemudian saya mau telepon lagi malamnya ini sudah malam. Terus besoknya pagi sekitar jam 10 coba. Saya telepon itu. Telepon katanya lagi meeting. Kelihatannya sorenya itu main pertandingan yang Persibo nggak Sisa waktu. ya nggak mau main juga itu. Sampai sekarang ya mohon maaf Mas Kaudi, saya juga belum kontak gitu kan. Ya mungkin setelah ini kita kontak-kontakan lagi gitu kan. Jadi habis lawan Persibo di pertandingan tunda 2 menit itu
lihat aja Deltras itu Sudah di Jogja. Ya? sudah di Jogja ya, sudah di Jogja. Jadi mereka sisan gawe menghadapi PSIM ini kan. Nah, ini juga akhirnya mereka bisa punya waktu yang cukup panjang, ya kan, untuk recovery juga. Dan kemarin juga nggak jelek-jelek amat. Iya, nggak terlalu. Nggak jelek-jelek amat. Deltras loh, ya kan. Apalagi nanti kayak Persiraja sama PSPS. PSPS Pekanbaru yang mereka benar-benar siap. PSPS pelatihnya kalau nggak salah Aji Santoso. Ya toh? Nah ini pelatih yang cukup oke juga sebenarnya. Mengenai PSM juga. Pernah menangani PSM. Karakternya jelas kalau Aji Santoso, karakternya jelas juga. Kemudian di Persiraja ini nanti akan menghadapi tim yang diperkuat oleh Andik ya. Andik Firmansyah. Tapi anginnya sekarang memang PSPS ini agak sedikit kencang gitu. Cuma kita berharap ya ini semuanya hampir sama, punya DNA juga di Liga 1, ya Deltras juga punya sejarah, kemudian PSM juga punya sejarah, pernah di Liga 1, maksudnya pernah di Liga 1 pada eranya divisi utama gitu kan. Kemudian Persiraja juga pernah, dan ya itu saya pikir ini grup yang cukup alot. Jadi ya tinggal itu Pong, bagaimana manajemen ya, nggak cuma fisik tok, psikis pemain juga gitu loh, ya kan. Psikis pemain ini penting karena meskipun kita badannya sehat, stamina-nya kuat, kalau fisiknya sakit, pusing gitu juga itu nggak bisa jalan gitu, nggak bisa main bola kita, nggak bisa, sulit gitu. Nah ini yang harus dijaga, apalagi konsep manajemen ini kan pemain nggak di camp dalam satu tempat ya. Tadi kan dibiarkan ada yang di hotel, kemudian ada yang di mes gitu. Kalau di mes mungkin bisa dilihat kan menu dan sebagainya masih terjamin. Tapi kalau yang di luar, apalagi yang di rumah, kalau dia nggak, mohon maaf, pemain Indonesia itu rata-rata belum ya memahami bagaimana sih dia memanage dirinya dia, memanage tubuhnya dia ini belum sempurna. Mungkin dia paham bahwa dia harus memanage, tapi menu yang dia makan sebenarnya nggak cocok gitu. Karena beda ini antara 8 besar dengan pertandingan penyisian grup reguler kemarin. Ini beda level lah kalau saya bilang ini. Mungkin itu Pak. Ya. Mana Mas Kopang? Ya. Tambahan? Oke. Apalagi? Tambahan lagi? Ya kalau udah ya. Ya oke, sudah, oke. Kita sudahi. Ya baik, pemirsa podcast Radar Bija. Cukup sekian dulu podcast hari ini. Kita berharap hasil tren positif kemarin lawan Deltras akan terus berlanjut ya, melawan PSPS dan juga nanti Persiraja dan lawan di Yogyakarta. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.